Hai semuanya, semoga kabar baik ya. Topik kita kali ini yaitu tentang bagaimana cara dan proses untuk mendapatkan permanent resident di Australia berdasarkan pengalamannya Niko. Nah, disclaimer nih, kalau kita bukan agent, jadi kita cuman pure sharing video aja berdasarkan pengalamannya Niko yang mana bakalan beda sama pengalaman teman-teman lainnya. Nah, oke. Apa itu permanent resident? Permanent resident itu artinya penduduk tetap. Jadi bisa stay permanently ya, bisa tinggal, bisa bekerja, bisa sekolah ya, tanpa limitasi apapun dalam kaitannya visa atau izin tinggal. Jadi, teman-teman yang memiliki PR itu nggak perlu lagi untuk apply visa di kedutaan setempat. Nah, kemudian teman-teman yang memiliki PR itu punya kesempatan untuk memiliki fasilitas kesehatan dari pemerintah Australia yang dinamakan Medicare. Nah, ada satu lagi nih poin penting sebelum kita mulai. Memiliki PR itu berbeda dengan pindah kewarganegaraan. Jadi, kalau kamu mau menjadi warga negara Australia, kamu harus memiliki tesnya lagi nih yang namanya citizenship test. Jadi, kalau kamu memiliki PR, artinya kamu juga bisa tetap memiliki WNI. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita langsung aja connect sama Niko. Hai Niko. Halo Nura. Niko, ceritain dong tentang profilnya Niko. Niko nih sekarang kerja apa, terus tinggal di state mana, udah berapa lama di Australia, dan kapan dapat PR-nya? Aku kerja di bidang IT. Jadi untuk sekarang sih domisilinya di Sydney, di New South Wales. Datang ke Australianya ada historinya sih. Jadi aku juga kenal Nura dari waktu aku lagi WHV tahun 2015 sampai tahun 2016 di Australia. Setelah itu aku balik Indo, terus nge-apply PR, aku balik sini lagi tahun 2019 Juli. Dan stay di Sydney sampai sekarang. Wow, betah di Sydney ya? Untuk peluang pekerjaannya di sini udah paling oke sebenarnya. Jadi lebih ke gara-gara kerjaan sih. Kira-kira Niko bisa nggak nih share sama teman-teman, jabarin proses runutannya Niko dari daftar visa 189 sampai mendapatkan PR-nya. Dan kalau misalkan masih inget nih bulannya, that would be great. Aku apply dari jalur visa 189. Namanya itu Skill Independent Visa. Jadi Australia itu ada buka beberapa, untuk banyak sih occupation list-nya buat orang-orang dengan skill tertentu untuk bermigrasi ke Australia. Dan tipe visa ini itu kamu nggak butuh sponsorship dari perusahaan atau apapun. Jadi kayak case-nya aku nggak pernah study di Australia, aku nggak pernah bekerja di Australia sebelumnya, dan aku tetap bisa apply dan dapat PR Australia. Jadi langkah-langkahnya ya. Untuk langkah pertama sih skill assessment. Nah, untuk skill assessment ini tergantung dari bidang kamu, yang assess-nya departemen di Australia itu beda-beda. Untuk case aku, gara-gara aku ini IT, yang assess itu namanya ACT, Australian Computer Society, ACS. Dia assess-nya sekitar 4 bulan, jadi kita harus nulis essay, kerjaan kita itu apa, pengalaman kerja kita berapa tahun buat apply. Ntar skillnya di-assess, kalau udah di-approve, langkah kedua itu biasanya ujian bahasa Inggris. Jadi harus nyiapin ujian bahasa Inggris. Kalau yang ngambil IELTS harus, untuk PR biasanya sih poinnya butuh tinggi banget. Jadi untuk ujian bahasa Inggris untuk IELTS biasanya butuh 8 base score. Jadi semua 4 section itu harus 8 at least. Atau untuk case aku ambilnya PTE, di mana untuk 4 section itu base score-nya 79. Niko, bisa nggak dijelasin dulu poin-poinnya itu maksudnya apa sih, sistem poin dalam apply PR? Nah, untuk skill independent visa ini kita bersaing dengan poin. Jadi biasanya tergantung dari umur kamu bisa dapat berapa poin. Dari ujian bahasa Inggris kamu bisa dapat berapa poin. Dari skill assessment kamu, tamatan kamu S1 atau S2, kamu bisa dapat berapa poin. Dan ntar yang dipanggil untuk apply visa permanent resident ini diurutkan berdasarkan poin paling tinggi terlebih dahulu. Jadi misalnya nih, case-nya Nura apply-nya pakai dengan poin 95.
aku apply dengan poin 90. Walaupun aku apply duluan, tapi gara-gara Nura apply-nya pakai poin 95, Nura bakal dipanggil duluan untuk bermigrasi ke Australia. Poin-poinnya sendiri sih banyak ya. Bisa di Google di visa 189, tapi yang aku ambil sih pertama umur. Kalau umur kamu antara 25 sampai 31 atau 32, itu kamu udah dapat 30 poin. Itu aku dapat 30 poin. Poin yang aku dapat lagi itu dari bahasa Inggris. Kalau IELTS kamu 8 atau PT kamu minimal 79, itu kamu dapat 20 poin lagi. Setelah itu tamatan S1 dari IT, itu aku dapat 15 poin lagi. Pengalaman kerja aku berapa tahun, aku dapat 5 poin lagi. Dan aku ujian NAATI lagi, ujian penerjemah di Australia untuk dapetin additional 5 points. Di waktu aku itu, jadi aku apply total 75 poin dan itu udah kepanggil. Tapi untuk sekarang katanya poin yang dibutuhkan lebih tinggi lagi. Ketika daftar tuh ada drama-dramanya nggak? Soalnya kan Niko nggak pakai agen ya, Niko ya? Melakukannya sendiri ya? Benar. Dramanya sih sebenarnya waktu mau ujian NAATI ya, jadi itu paling deg-degan karena aku apply visa turis ke Australia buat ujian ini dan visa turis aku ditolak. Jadi aku apply kedua kali, visa turisnya ditolak lagi, jadi udah deg-degan gitu kayak aku bisa nggak ya, soalnya registrasi ujiannya juga udah dibeli, itu harganya juga udah lumayan, kalau nggak bisa terbang, nggak bisa ujian, hangus deh gitu, jadi sayang juga. Tapi untungnya ketiga kali aku apply visa turis ke approve dan aku bisa datang ke Australia berujian dan lewat ujiannya. Jadi thank you juga. Kalau timeline itu dari aku benar-benar prepare buat belajar bahasa Inggris sampai aku dapet PR, aku resign dari kerjaan aku yang dulu Maret 2018. Aku baru fokus ujian bahasa Inggris, ngurus skill assessment, semuanya itu aku granted PR itu Maret 2019. Jadi pas banget 1 tahun. Wow, prosesnya 1 tahun dan deg-degan banget ya kalau misalkan nggak lolos gimana gitu, soalnya udah resign juga kan dari kerjaannya. Benar, kalau resign sih nggak dianjurin ya, jadi aku sendiri itu pribadi udah jenuh gitu, jadi tiba-tiba rindu pengen ke Australia terus ada peluangnya, jadi aku langsung resign terus langsung fokus. Aku sih pribadinya kayak gitu, tapi jangan diikutin. Tergantung situasi setiap orang. Niko, kira-kira ada nggak tips atau saran gitu ya, gimana caranya untuk apply PR sendiri tanpa agen nih? Saran aku sih, semua informasinya yang dibutuhkan itu sebenarnya udah ada di website imigrasi ya. Jadi cuma perlu baca. Nah, kenapa aku merasa nggak perlu agen itu? Karena sebenarnya apply visa itu untuk permanen ya. Apply PR itu beda sama apply visa turis. Di visa turis kamu kurang apa, visa kamu langsung ditolak. Sedangkan pada saat kamu apply PR, kamu ada kurang apa gitu, officernya bakal email kamu, bilangin mereka butuh ini, mereka butuh itu. Kamu bisa submit lagi dokumen-dokumen yang kurang atau dokumen-dokumen yang kurang betul gitu. Jadi bisa urus sendiri itu bisa banget. Lagian agent itu nggak murah kan untuk PR, apalagi di Australia. Banyak yang bayar sampai berapa puluh juta, bahkan ada yang 100 juta nggak buat lawyer. Oh ya, tadi Niko mention kan, Niko ini ngambil tes NAATI di Australia. Nah, itu ada nggak sih tesnya di Indonesia? Zaman aku belum ada, jadi waktu zaman aku itu ujiannya harus di Australia. Namun, dengar-dengar sekarang udah bisa ujiannya online. Nah, kira-kira berapa tuh kisaran biaya yang Niko keluarin dari daftar sampai dapat PR-nya? Daftar sampai dapat PR ya. Ujian bahasa Inggris, aku ujian 4 kali baru lewat. 4 kali? Wow, berarti tuh teman-teman jangan menyerah. Jangan menyerah, benar. Setelah itu skill assessment, setelah itu gue harus terbang ke Australia kan buat NAATI, hotel, flight, semua macam. Mungkin visanya sendiri sekitar 4.000-an. Tapi tambah ujian, flight, dan lain-lain, mungkin totalnya aku ngeluarin sekitar 10.000 deh. Atau dirupiahkan sekitar 100 juta. Right. Tapi worth it ya, maksudnya itu semua. Jadi Niko bisa mendapatkan PR-nya. Benar. Sangat worth it. Wah, makasih banyak ya Niko udah share
pengalamannya daftar PR Australia, yang mana bisa loh bermanfaat buat teman-teman yang mau daftar ke Australia juga. Kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut bagaimana pengalamannya Niko, kamu bisa kontak ke IG-nya Niko yang ada di link description. Selain itu, Niko juga punya YouTube channel tentang kehidupan di Sydney, yaitu tentang traveling, tentang food. Ya, Niko ya, gimana, bisa nggak diceritain tentang YouTube channelnya? Ya, jadi di YouTube channel aku biasa share pengalaman hidup di Sydney ya, dari kehidupan sehari-hari seperti travel, weekend, ngapain, piknik, makan, semua ada. Jadi check it out. Yeah, check it out.